Shalom. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan bimbingan Roh Kudus dan urapan Roh Kudus pada waktu kami membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan juga mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 dan Roma 1 ayat yang ke-17b. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa dan berdoalah dengan tiada berkeputusan, dan ucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Roma pasal 1 ayat yang ke-17b berkata, orang benar akan hidup karena iman. Tema kita hari ini adalah 3 tiang iman Kristen. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita membaca seluruh Tesalonika pasal yang pertama itu menjelaskan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk dapat berdiri teguh dan tetap bertahan hingga hari kedatangan Tuhan, iman kita harus kuat benar. Iman bagaikan sebuah bangunan yang ketahanan dan kekuatannya harus terus dipertahankan. Dalam beberapa tulisan Rasul Paulus, ia memberikan nasihat untuk melengkapi iman kita dengan tiang-tiang iman. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada 3 tiang penting sebagai pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk menopang iman dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, menurut Rasul Paulus, apa saja 3 tiang penting penopang iman orang Kristen itu? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, 3 tiang penting menopang iman Kristen adalah yang pertama, ayat yang ke-16 yang berkata, sukacitalah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Alkitab terjemahan baru disebutkan bersukacitalah senantiasa. Sukacita, istilah bahasa Yunani adalah kairo, yaitu sukacita yang keluar dari hati berdasarkan pengetahuan yang benar tentang Tuhan yang sangat mengasihi orang yang beriman. Mengapa kita harus terus bersukacita? Karena menurut Amsal Sulaiman pasal yang ke-17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara medis, sukacita identik dengan tersenyum, tertawa, akan merangsang hormon-hormon tertentu yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan membuat kita kuat, bahkan disebut membuat kita awet muda. Itu dijelaskan dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya supaya iman kita ini kuat, kita selalu harus bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sukacita ini merupakan kekuatan iman yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang yang percaya. Yang kedua, tiang yang kedua adalah ayat 17, yaitu doa. Mengapa kita harus terus-menerus berdoa? Karena doa berguna untuk menghindari pencobaan dan menguasai kelemahan daging kita sebagai orang yang beriman. Itu pun dijelaskan dalam Matius pasal 26 ayat 41. Nah, karena doa juga adalah sumber
kemenangan ketika kita menghadapi peperangan melawan musuh kita. Itu pun dijelaskan di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Pada waktu Musa memimpin orang Israel, dan Musa terus meminta orang Israel itu supaya mereka beriman kepada Allah yang orang Israel sembah. Karena doa memiliki khasiat supranatural. Dikatakan doa orang benar, doa orang yang beriman sangat besar kuasanya. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu menopang iman kita dengan berdoa. Banyak berdoa maka iman kita akan kuat, kurang berdoa maka iman kita kurang kuat, apalagi tidak berdoa maka iman kita akan hancur lebur. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, yang ketiga, tiang yang ketiga, ucapan syukur. Alkitab terjemahan baru menyebut mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala sesuatu kita perlu mengucap syukur. Kenapa? Karena kita harus mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ucapan syukur adalah menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan syukur menyenangkan hati Allah Tritunggal. Itu dijelaskan dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-14. Lalu ucapan syukur sama dengan memuliakan Allah. Kalau kita senantiasa mengucap syukur berarti iman kita kuat dan kita selalu memuliakan Allah. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tiga tiang penopang yang membuat iman kita kuat menjelang hari kedatangan Kristus yang kedua kali adalah, sekali lagi, kita selalu bersama Kristus, kita beriman dengan penuh sukacita. Kita terus beriman di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Karena doa orang beriman adalah sangat besar kuasanya. Itu juga Paulus katakan bahwa hidup orang benar karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga yaitu bersyukurlah senantiasa. Dalam segala hal kita perlu bersyukur. Itu menandakan bahwa kita orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahkan jemaat di Roma juga. Yaitu kita harus memiliki tiga tiang iman. Dan tiga tiang iman ini akan membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang senantiasa siap menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kami, Tuhan, mengajarkan supaya kami senantiasa bersukacita, kami senantiasa berdoa, dan kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, karuniakanlah kepada kami tiga tiang iman ini, supaya hidup kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah yang Tuhan Yesus kehendaki. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.